di Pulau Jawa ada salah satu kerajaan yang namanya memang kurang terdengar dan sepertinya asing di telinga banyak orang. Kerajaan tersebut itu namanya adalah Kerajaan Kahuripan. Dan yang menariknya, Kerajaan Kahuripan ini adalah salah satu kerajaan yang didirikan untuk balas dendam. Berdirinya Kerajaan Kahuripan pada tahun 1009 Masehi ini tidak terlepas dari peristiwa runtuhnya Kerajaan Medang Kemulan, bahwa pada tahun 1006 Masehi Kerajaan Medang Kemulan ini menggelar pesta perkawinan besar-besaran. Namanya juga pesta perkawinan besar-besaran, tentu dijalankan dengan berbagai macam adat dan pernak-perniknya selama berhari-hari. Bahkan juga persiapannya mungkin berminggu-minggu atau berbulan-bulan, kan begitu. Ketika itu Kerajaan Medang itu diperintah oleh raja terakhirnya, yaitu namanya Raja Darmawangsa, yang dinikahkan pada waktu itu adalah putri daripada Raja Medang itu. Sementara mempelai laki-lakinya adalah Airlangga. Airlangga ini putra daripada Raja Bali. Dan sebelumnya antara Medang dengan Bali ini memang sudah terjalin persahabatan ya, karena memang Raja Bali ayahnya Airlangga itu, istrinya juga merupakan putri Medang. Jadi Bali dan Jawa waktu itu memang sekutunya begitu. Di lain pihak, kala itu memang Kerajaan Medang itu sedang bermusuhan dengan Kerajaan Sriwijaya, yang juga Kerajaan Sriwijaya ini mempunyai sekutu di Pulau Jawa. Nah, sekutu daripada Kerajaan Sriwijaya yang ada di Pulau Jawa itu adalah Kerajaan Lawaram yang diperintah oleh Aji Wurawuri atau Prabu atau Raja Aji Wurawuri. Dalam keadaan Medang sedang mengadakan pesta perkawinan itu, persiapan dan pesta perkawinan itu yang memakan waktu berhari-hari atau berminggu-minggu, ini kan konsentrasi prajurit Medang di ibu kota kerajaan ini seperti abai terhadap keamanan. Nah, hal tersebut rupanya pemirsa dimanfaatkan oleh Raja Aji Wurawuri untuk melakukan serangan besar-besaran yang dilakukan secara diam-diam. Dan rupanya serangan tersebut itu akhirnya ya melululantakkan keraton Medang. Jadi waktu itu Medang dihabisi. Bahkan diceritakan bahwa raja terakhirnya Darmawangsa itu wafat terbunuh. Begitupun dengan para pejabat ya, banyak yang terbunuh dan keluarga daripada Raja Darmawangsa itu terbunuh. Dan beruntungnya pemirsa bahwa Airlangga ini ternyata mampu meloloskan diri dari maut. Airlangga ini yang kala itu umurnya masih 16 tahun itu dilarikan oleh prajurit khusus. Nah, dalam prasasti itu prajurit khusus, dalam naskah-naskah dan prasasti itu prajurit khusus yang menyelamatkan Airlangga itu namanya itu adalah Noratama. Airlangga ini lari ke pegunungan, begitu ceritanya. Dalam pelariannya itu jelas Airlangga ini punya dendam ya. Jadi punya dendam terhadap kerajaan Lawaram yang diperintah oleh Raja Aji Wurawuri itu. Dan nantinya untuk menuntaskan dendamnya itu, maka mau tidak mau ya
Airlangga harus mendirikan kerajaan baru, dan kerajaan baru itu nantinya itu dinamakan Kahuripan. Kahuripan ini kalau diterjemah itu, karena memang itu kan bahasa Jawa ya, kalau diterjemah ya itu maksudnya itu kehidupan. Jadi harapannya itu dengan kerajaan baru itu nantinya kehidupan yang sudah berjalan saat zaman Medang itu ya dapat hidup kembali begitu, sehingga pejabat-pejabat sisa-sisa pelarian orang-orang Medang itu dapat hidup kembali dalam kerajaan itu. Tapi pemirsa, pada mulanya pada tahun 1006 Masehi itu, selama 3 tahun itu Airlangga itu ya menyamar menjadi seorang petapa Hindu, jadi di gunung gitu. Ya karena memang waktu itu kondisinya itu Airlangga itu sedang dicari-cari kan, sedang diburu. Jadi ya mau tidak mau harus menyamar. Singkat cerita pemirsa, selepas 3 tahun berjalan, di mana Airlangga ini sudah tidak dicari lagi oleh Raja Ajiwurawuri, ternyata keberadaan Airlangga ini diketahui oleh beberapa pejabat Medang yang dahulu selamat begitu, sehingga akhirnya mereka mendatangi Airlangga, dan dalam perkumpulan itu mereka sepakat mengangkat Airlangga dan istrinya itu yang selamat itu sebagai raja baru. Nah, akhirnya diproklamirkanlah kerajaan baru dengan nama Kahuripan. Jadi artinya Kahuripan ini kelanjutan daripada kerajaan Medang. Kemudian pemirsa, ketika kerajaan Kahuripan itu berdiri dengan sederhananya begitu, pada tahun 1023 atau 11 tahun setelah berdirinya kerajaan Medang itu, Sriwijaya itu runtuh karena diserang oleh kerajaan Chola dari India. Nah, runtuhnya kerajaan Sriwijaya ini dikuasai oleh Chola itu membangkitkan lagi dendam Airlangga. Akhirnya berbekal ribuan tentara yang sudah dibina begitu, akhirnya Airlangga memutuskan untuk melakukan serangan terhadap Lawaram atau kerajaan Lawaram. Akhirnya dilakukanlah serangan. Memang pertempuran pertama memang menang, akan tetapi ketika pertempuran kedua rupanya kerajaan Lawaram yang dipimpin oleh Ajiwurawuri itu ternyata begitu kuat begitu pada pertempuran, sehingga menyebabkan Airlangga itu kalah. Bahkan Ajiwurawuri juga menyerang ibu kota kerajaan Kahuripan sehingga porak-poranda, dan pada waktu saat itu Airlangga itu rupanya nasibnya baik ya pemirsa, karena berhasil meloloskan diri. Namun selanjutnya pemirsa, pada tahun-tahun selanjutnya, tepatnya pada tahun 1032, Airlangga ini ternyata melakukan serangan kembali terhadap kerajaan Lawaram, dan serangan ini adalah serangan yang membuat sukses Airlangga, karena memang pada waktu itu Sriwijaya juga sudah bangkrut dan Lawaram itu rupanya sudah goyah begitu. Sehingga dengan kata lain pada tahun 1032 Masehi itu Airlangga akhirnya dapat menghancurkan kerajaan Lawaram dan membunuh rajanya, Raja Ajiwurawuri itu. Nah, setelah terbunuhnya Raja Lawaram itu, maka tuntaslah dendam daripada Airlangga. Dan selanjutnya pemirsa, Airlangga ini kemudian ketika hendak mengundurkan diri sebagai raja ini menyerahkan tahtanya itu kepada anaknya. Nah, dan anak Airlangga yang lahir dari
dari permaisurinya itu ternyata itu perempuan. Namun putrinya itu ternyata menolak tahta. Si putrinya ini lebih memilih menjadi seorang pendeta. Nah, di lain pihak, dari selirnya, istri selirnya, rupanya Airlangga ini memperoleh dua anak laki-laki begitu. Dan anak laki-lakinya ini rupanya saling berebut tahta. Karena berebut tahta, akhirnya nantinya kerajaan Kahuripan itu nantinya dibagi menjadi dua, yaitu Panjalu dan Jenggala. Jadi begitu sejarah mengenai kerajaan Kahuripan, kerajaan yang sebetulnya didirikan untuk balas dendam. Dan nasib daripada kerajaan ini tidak lama ya Pak Firza, karena memang ketika raja pertamanya Airlangga dan raja terakhirnya pun Airlangga. Selanjutnya selepas Airlangga turun tahta itu kerajaan dibagi dua, jadi Panjalu dan Jenggala. Panjalu itu ibu kotanya di Daha atau di Kediri, sementara Jenggala itu di Kahuripan. Ya. Ya, demikian pemirsa kisah mengenai kerajaan Kahuripan yang didirikan untuk balas dendam.